Woi, balik lagi sama gue, admin paling cantik se-kecamatan, dimana lagi kalau bukan di Alur Loka. Channel yang ngerangkum film biar kalian gak perlu nonton lama-lama, tapi tetap bisa sok tahu pas lagi nongkrong. Nih, gue mau nanya dulu sama kalian semua. Pernah gak kepikiran pengen hidup abadi? Kelihatannya keren ya. Gak bakal mati, gak perlu takut kolesterol, gak perlu pusing mikirin BPJS. Tapi coba deh bayangin, lo harus melihat semua temen lo, pacar lo, bahkan peliharaan lo mati duluan. Lo harus bayar cicilan KPR sampai kiamat. Sakitnya tuh di situ, kampret. Nah, film yang mau kita bedah kali ini isinya orang-orang yang lagi ngerasain penderitaan itu. Mereka ini tim tentara bayaran yang isinya para sepuh yang udah bosen banget sama hidup. Umurnya udah ribuan tahun, sakti mandraguna, ditembak mental, ditusuk malah geli, tapi hatinya udah ambyar berkeping-keping. Tapi jadi abadi bukan berarti hidupnya santuy bro. Justru mereka ini lagi dapat masalah gede. Rahasia mereka yang udah dijaga ribuan tahun kayak password wifi tetangga, malah bocor alus ke tangan orang yang salah. Orang yang lihat keabadian mereka bukan sebagai anugerah, tapi sebagai cuan, peluang bisnis, aji mumpung. Gimana ceritanya mereka bisa ketahuan? Siapa biang keroknya? Dan gimana nasib tim yang isinya orang-orang mager mati ini? Tenang, siapin kopi sama gorengan kalian, benerin posisi duduk, karena kita bakal gasken alur cerita film The Old Guard dari awal sampai akhir. Check it out! Gini ceritanya. Ada satu geng tentara bayaran isinya para jagoan yang udah bosen hidup. Ketuanya si Andromache alias Andi, cewek sangar yang umurnya mungkin lebih tua dari kerajaan Majapahit. Anak buahnya ada Boker, Niki, dan Joe. Mereka ini lagi rembugan, dapat tawaran kerjaan dari mantan agen CIA kelas kakap bernama Kople. Misinya mulia banget, katanya sih buat nyelamatin bocah-bocah yang disandera teroris. Dengar kata anak-anak, jiwa pahlawan mereka langsung bergetar kan? Akhirnya, Andi sama Boker mutusin buat ketemuan sama si Kople ini. Lokasinya di pasar, biar nggak mencolok katanya. Padahal isinya orang nawar cabe sama terasi. Sementara itu, Niki dan Joe jadi tim pemantau dari jauh, ngawasin dari atap kayak lagi nungguin layangan putus. Si Kople ini gayanya udah kayak salesman ulung. Begitu ketemu langsung ngeluarin koran lecak, nunjukin berita pembunuhan guru sama penculikan 17 siswa di Sudan Selatan. Tolongin dong bos, cuma kalian yang bisa. Katanya sambil nyodorin peta sama foto-foto murid yang mukanya melas. Namanya juga pahlawan, hatinya gampang tersentuh. Tanpa banyak cincong, mereka langsung gas ke Sudan Selatan hari itu juga. Udah kayak dapat tiket promo, berangkatnya buru-buru. Helikopter nurunin mereka berempat di tengah padang rumput antah berantah. Mereka langsung gerak senyap menuju TKP. Pas malam tiba, Niki yang jadi sniper adem ayem langsung tidurin 2 penjaga dari jauh. 1 tembakan, 2 kepala. Efisien cu. Tim pun merangsek masuk, ngelumpuhin beberapa penjaga lagi. Terus dengan gagah berani, dobrak pintu bangunan utama. Pas di dalam, kok kosong melompong? Salah alamat apa gimana? Belum sempat mikir, tiba-tiba lampu sorot nyala semua. Jedar! Mereka langsung disawer peluru dari segala arah. Kayak lagi dangdutan tapi isinya timah panas. Mereka berempat pun langsung wassalam di tempat. Pasukan musuh yang nembakin udah mau selebrasi sambil ngopi. Bentar. Kok pada hidup lagi? Badan yang tadinya bolong-bolong kayak saringan tahu, mendadak mulus lagi tanpa bekas. Musuhnya yang tadinya sangar, langsung cengok. Mukanya pucat pasi. Gokis, ini orang apa cicak bisa numbuh lagi? Nggak pakai lama, Andi dan kawan-kawan yang baru aja respon tanpa perlu koin, langsung ngamuk.
Mereka balas membantai semua pasukan musuh di sana. Pesta pora darah pun terjadi. Setelah semua musuh tepar, Andi sadar ada yang nggak beres. Matanya jelalatan dan nemuin kamera-kamera pengawas di setiap sudut. Pantesan, mereka dijadiin bintang laga tanpa bayaran. Fix, ini kerjaannya si Kople. Di tempat lain, Kople lagi nonton siaran langsung dari TKP kayak lagi nobar. Wajahnya tegang campur girang pas ngeliat Andi dan timnya bangkit dari kematian. Sambil megang foto jadul tahun 1864 yang nunjukin muka mereka yang sama persis, dia bergumam. Nah, kan benar, mereka ini manusia abadi. Kecurigaannya terbukti sudah. Sementara itu, tim lagi sibuk ngubur baju mereka yang udah nggak karuan bentuknya buat buang sial. Andi dengan muka lelah ribuan tahun cuma bisa curhat dalam hati. Udah berjuang ribuan tahun, dunia bukannya benar malah makin ambyar. Boker yang ngerasa paling bersalah nyeletuk. Maafin ya, gue yang pertama kali angkat telepon dari si Kople. Nggak nyangka dia bakal ngadain prank sekejam ini. Sekarang rahasia terbesar mereka bocor alus. Mereka tahu Kople nggak akan diam aja. Perang buat nutupin aib keabadian mereka baru aja dimulai. Amsyong benar. Sementara geng Andi lagi pusing 7 keliling mikirin si Kople, di belahan dunia lain, tepatnya di Afghanistan yang panasnya bukan main, seorang marinir bernama Neil Feynman lagi apes. Pas lagi tugas, tiba-tiba lehernya disenyumin pakai pisau sama musuh. Darah muncrat, nyawa melayang. Game over. Teman-temannya panik, teriak-teriak manggil medis. Tapi ya wassalam, Neil udah keburu long out dari dunia. Nah, di saat yang sama, di dalam kereta yang lagi melaju, Andi dan kawan-kawan yang lagi coba tidur ayam, tiba-tiba dapat notifikasi barengan. Mereka semua mimpiin adegan kematian si Neil. Udah kayak dapat wangsit massal. Ini sinyal alam, kode keras dari langit bahwa ada anggota baru yang join server setelah 200 tahun lebih servernya sepi. Joe yang mungkin diam-diam punya bakat jadi tukang sketsa pinggir jalan, langsung gambar muka si Neil biar nggak lupa. Andi, si sesepuh, langsung pasang GPS batinnya dan yakin, ini bocah pasti di Afghanistan. Langsung dah rapat darurat digelar. Andi mutusin, gue yang jemput si anak bawang. Kalian urusin si Kople di Paris. Tanpa nunggu kereta berhenti, Andi dengan gaya superhero landing yang gagal langsung lompat dari kereta. Gak pakai pamit, gak pakai ongkos. Beberapa hari kemudian, di barak militer, Neil tiba-tiba melek. Dia bingung, kok masih hidup? Lehernya yang tadinya nyaris putus, sekarang mulus lagi kayak abis skincarean. Temen-temennya yang datang jenguk langsung pucat pasi. Mereka ngeliatin Neil kayak lagi lihat pocong pesen GoFood. Bukannya seneng temennya hidup lagi, mereka malah takut setengah mati. Di London, si Bianchero Kople lagi presentasi di depan Merck, bos besar perusahaan farmasi yang otaknya isinya cuma cuan, cuan, dan cuan. Kople nunjukin video sakti tim Andi yang bisa bangkit dari kubur. Mata Merck langsung ijo ngelihat potensi bisnis. Tangkap mereka, kita bikin jamu awet muda dari darahnya. Perintahnya, udah kayak mau bikin R&D buat obat dewa. Balik lagi ke Afghanistan. Neil yang lagi galau karena dijauhin temen-temennya, disuruh atasannya pergi ke Jerman buat diteliti. Pas lagi nenangin diri di belakang tenda, tiba-tiba Andi nongol di sampingnya kayak jelangkung. Datang tadi jemput, pulang bawa orang. Tanpa basa-basi, langsung bikin Neil dan 2 petugas pingsan. Terus nyulik si anak baru pakai mobil. Di tengah jalan, Neil sadar dan langsung coba kabur. Andi dengan santainya turun dari mobil, terus dor, dia nembak Neil. Si anak baru pun tewas lagi. Beberapa saat kemudian dia hidup lagi. Bingung lihat lukanya nutup sendiri. Masih shock, dia malah nusuk Andi. Lukanya Andi juga sembuh. Muka Neil udah kayak lihat Ema-Ema naik motor metik pakai sen kiri tapi belok kanan. Bingung total. Drama berlanjut di pesawat kargo. Neil yang masih setengah nggak percaya nekat ngiket Andi dan ngancem pilot. Andi yang udah ngadepin drama ginian ribuan tahun cuman senyum tipis. Dia ngomong pakai bahasa Rusia. Terus nembak pilotnya. Jeder, pilotnya langsung tewas. Pura-pura. Ternyata itu komplotannya Andi. Aktingnya dapat banget piala FFI.
Neil yang panik langsung ngelepasin ikatan Andi. Pertarungan pun terjadi. Andi ngasih tutorial penyembuhan ke Neil dengan cara matahin tulang-tulangnya. Biar dia lihat sendiri gimana tubuhnya nyambung lagi. Sakit kan? Ntar juga sembuh sendiri. Kalau balik ke markas lu cuma jadi bahan praktik di lab, kata Andi dengan santai. Akhirnya, setelah perjalanan penuh drama dan tulang patah, mereka mendarat di Paris. Tujuan mereka kemana? Sebuah kompleks kuburan tua angker. Di sanalah Booker, Nikki, dan Joe udah nungguin. Selamat datang di keluarga, sesi orientasi yang brutal baru saja selesai. Jadi, setelah sesi orientasi yang brutal, geng abadi ini akhirnya bisa nongkrong bareng di markas mereka yang lebih mirip lokasi syuting film horor. Pas lagi makan malam, si Nael yang otaknya masih nge-lag nanya-nanya kepo. Kalian gimana ceritanya bisa ngumpul begini? Pakai aplikasi kencan? Apa gimana? Nikki pun ngejelasin, kalau ada anggota baru, kita semua dapat notifikasi lewat mimpi bro. Kayak dapat wangsit barengan. Cuma ya gitu, dulu nyarinya bisa bertahun-tahun, nggak kayak sekarang ada Google Maps. Booker nimpalin, gue ini anak bungsu di sini, baru join tahun 1812. Nael yang denger itu langsung keselek, buset, anak bungsu umurnya ratusan tahun, apa kabar yang paling tua? Suasana jadi agak serius pas Andi mulai ceramah. Dengerin ya, semua yang hidup pasti bakal mati, katanya. Dia pun curhat soal temennya dulu si Lon, yang keabadiannya tiba-tiba hilang kayak sinyal di basement. Kena luka dikit, nggak sembuh-sembuh, terus mokat. Intinya, keabadian mereka ini ada tanggal kedaluarsanya, cuma nggak ada yang tahu kapan. Malamnya, Nael tidur nggak nyenyak dan mimpi buruk. Dia ngelihat cewek dikurung di peti besi di dasar laut, megap-megap selamanya. Pas dia cerita, muka Nikki sama Joe langsung berubah. Itu Queen, kata mereka. Ternyata Queen ini soulmate pertamanya Andi. Dulu mereka berdua dituduh penyihir, ditangkep, digantung, tapi yang nggak mati-mati. Akhirnya mereka dipisahin. Queen dimasukin ke peti besi, terus dilempar ke laut. Bayangin coba, tenggelam, hidup lagi, tenggelam lagi, gitu terus sampai sekarang. That's the reason why we dread Captain. Sinetron Azab juga kalah seram. Sejak saat itu, Andi ngerasa bersalah banget. Pas Andi dengar mereka ngomongin ini, dia masuk dan nyeletuk. Nah, itu alasannya kenapa Dita nggak boleh ketangkep. Belum selesai galaunya, tiba-tiba duar! Ada ledakan. Booker langsung anjur keping-keping kayak kerupuk kena granat. Joe sama Nikki juga raib, diculik. Beberapa saat kemudian, badan Booker nyatu lagi kayak adonan, tapi dua temennya udah keburu dibawa kabur. Andi langsung sadar ini pasti kerjaannya si Copley. Dugaan Andi benar, Copley dan pasukannya datang lagi. Andi langsung mode barbar, ngebantai anak buah Copley sendirian, terus bahunya kena tusuk. Copley berhasil kabur dan Andi bareng Booker sama Nael langsung tancap gas dari sana. Sementara itu, Joe sama Nikki udah di laboratoriumnya Merc. Si Merc ini penasarannya tingkat dewa, nusuk-nusuk Joe buat lihat proses penyembuhannya, kayak lagi unboxing mainan baru. Copley yang lihat itu mukanya langsung asem, dia ngerasa salah pilih bos. Janjinya mau nolongin umat manusia, si Merc malah aji mumpung buat jadi sultan. No, I didn't ask. Di tempat persembunyian baru, Booker lagi sibuk coba ngelacak si Copley. Nah, disinilah plot twist terbesar terjadi. Andi ngecek luka tusuk di bahunya, kok masih perih? Kok darahnya nggak berhenti-berhenti? Lukanya nggak sembuh-sembuh kayak hati yang digosting mantan. Saat itulah dia sadar, keabadiannya sudah kadaluarsa. Dia jadi manusia biasa lagi. Tanpa bilang siapa-siapa, mereka berhasil nemuin alamat Copley. Sebelum nyerbu, Andi nyuruh Nael pergi. Udah anak baru jangan ikut campur urusan orang tua, mungkin gitu pikirnya. Setelah Nael pergi, Andi dan Booker masuk buat ngadepin si Copley. Pas Andi lagi lengah, tiba-tiba dari belakang dor, dia ditembak. Sama siapa? Sama si Booker sendiri. Iya, temennya sendiri. Andi yang udah lemes langsung kaget, dihianatin sama orang yang udah dianggap keluarga. Booker pun ngaku, dia udah capek hidup abadi dan berharap Mark bisa nemuin tombol uninstall untuk abadiannya. Booker juga lihat luka tembak di Andi nggak sembuh-sembuh. Dia auto panik, niatnya mau nyari obat mati, malah bikin ketuanya beneran bisa mati. Pas lagi panik-paniknya, Mark dan pasukannya datang. Meskipun Andi udah jadi manusia biasa, Mark tetap nangkap dia. Copley coba ngalangin tapi langsung dipukul pingsan. Akhirnya, Andi yang sekarat dan dihianati dibawa pergi buat dikurung bareng yang lain. Tamat sudah riwayat keperkasaan geng abadi ini. Untuk sementara. Cerita belum tamat, Bung. Di saat geng abadi lagi pasrah di kandang macan, si anak baru, Neil, ternyata nggak jadi kabur.
Dia balik lagi ke rumah Koppel dan nemuin si agen itu udah bonyok-bonyok. Koppel yang bingung lihat Neil langsung dikasih pertunjukan sulap. Nih, lihat, kata Neil. Terus dia nembak kakinya sendiri, dor. Darah muncrat. Tapi beberapa detik kemudian lukanya nutup lagi. Koppel langsung melongo. Oke, gue percaya. Koppel yang hatinya udah luluh kayak kena rayuan maut, akhirnya insaf. Dia ngaku salah pilih bos dan nunjukin ke Neil semua klipingan berita tentang aksi heroik tim Andi selama berabad-abad. Ternyata mereka ini bukan cuma tukang berantem, tapi pahlawan tanpa tanda jasa. Koppel pun curhat kalau Andi sekarang udah jadi manusia biasa. Dengar itu, Neil makin khawatir. Akhirnya 2 orang yang tadinya musuhan ini sepakat buat bikin aliansi dadakan buat nyelamatin tim. Udah kayak di FTV, musuhku kini jadi bestiku. Dengan info dari Koppel, Neil langsung nyerbu kantor Merck. Dia maju sendirian kayak Rambo, ditembakin sampai tewas, hidup lagi, terus ngebantai semua penjaga. Petugas keamanan di ruang CCTV sampai ngira monitornya lagi rusak. Setelah melewati berbagai rintangan, Neil akhirnya berhasil nemuin teman-temannya dan ngebuka kurungan mereka. No, behind you! Gue balik lagi bos, ternyata kalian orang baik, katanya dengan cengiran. Di momen reuni yang haru itu, si pengkhianat, Booker, cuma bisa nunduk malu. Udah, tinggalin aja gue di sini, katanya. Joe yang masih dendam udah mau nimpalin. Nah, ide bagus tuh. Tapi Andi, si ketua yang bijaksana meskipun lagi sekarat, bilang, kita selamatin semua, gak ada kecuali. Dia ngajak Booker buat ikut berjuang, karena kalau Merck masih hidup, mereka bakal terus diburu kayak diskonan akhir tahun. Dengan formasi lengkap, plus 1 pengkhianat, mereka pun mulai aksi balas dendam. Kali ini, misinya beda, lindungi Andi si manusia fana. Mereka berantem kayak kesetanan. Sementara Andi yang udah nggak bisa healing, nekat maju pakai kapak. Gila bener emang. Klimaksnya terjadi pas mereka nyerbu ruangan Merck. Setelah pertarungan sengit, Merck berhasil kabur dan nyudutin Andi sama Neil. Dia udah mau nembak Andi, tapi Andi ngasih kode mata ke Neil. Inget trik di pesawat, bisiknya. Neil yang pinter langsung, dor, nembak Andi, pura-puranya tentunya. Merck yang ngira Andi udah tewas, lenah. Di saat itulah Andi yang bangkit dari kematian palsu langsung nyabet Merck. Neil nggak pakai lama, langsung ngedorong si bos farmasi itu dari jendela. Gubrak, Merck mendarat di atap mobil dan jadi gepeng. Tamat sudah riwayat si antagonis serakah. Setelah semua beres, saatnya sidang buat Booker. Mereka mutusin buat ngasih hukuman yang lebih nyesek dari putus cinta. Pengasingan selama 100 tahun. Booker cuma bisa pasrah sambil ngucapin selamat tinggal ke Andi, sadar kalau dia mungkin gak akan ketemu lagi sama ketuanya yang udah jadi manusia biasa. Terakhir, mereka nemuin Koppel lagi. Kali ini bukan buat berantem, tapi buat nawarin kerjaan. Lo jadi manajer kita aja, kata Andi. Tugas Koppel jadi operator mereka, ngapus jejak digital, nyariin misi, pokoknya ngurusin semua administrasi biar mereka bisa fokus jadi pahlawan. Koppel yang ngerasa dapat kesempatan kedua langsung nerima tawaran itu dengan senang hati. 6 bulan kemudian, Booker lagi santai di tempat pengasingannya. Tiba-tiba ada tamu tak diundang. Seorang wanita cantik misterius nongol di rumahnya. Kenalin, kata wanita itu dengan senyum sinis, gue Queen. Booker langsung melotot. Mampus, drama baru akan segera dimulai. Dan cerita pun bersambung. Dan jeng 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 jeng, tamat. Gantung banget kan? Kayak hubungan tanpa status. Gimana nggak gantung coba? Si Booker yang lagi menjalani hukuman 100 tahun jomblo di Paris, niatnya mau introspeksi diri, malah didatengin cewek cakep. Tapi ini bukan cewek sembarangan, bos. Ini Queen, mantan partner in crime-nya si Andi yang udah 500 tahun berendam di laut sambil ngitungin ikan lewat. Kira-kira dia datang mau ngapain? Ngajak Booker mabar? Tentu tidak, Ferguson. Mukanya aja udah muka-muka mau nagih utang dendam. Ini bukan CLBK, cinta lama belum kelar. Tapi DBLK, dendam lama belum kelar. Urusan sama si merek baru aja kelar. Udah nongol lagi masalah baru dari masa lalu. Gimana nasib si Booker?
bakal dijadiin samsak hidup buat pemanasan. Dan gimana kalau Queen ketemu Andy yang sekarang udah bisa masuk angin dan kena flu? Wah, bakal seru banget nih drama season 2-nya. Gokil kan ceritanya? Dari tim abadi yang bosan hidup, malah jadi makin ribut urusannya. Nah, segitu dulu alur cerita The Old Guard versi tongkrongan kita. Kalau kalian suka sama ceritanya yang absurd dan penuh tikungan ini, jangan diam-diam baik. Ayo, pencet tombol like-nya, biar jempol kalian olahraga dikit. Tinggalin jejak di kolom komen, kira-kira si Queen bakal ngapain sih Booker? Mau gue lanjutin ke season 2 nggak nih? Kasih tahu pendapat liar kalian. Dan yang paling penting, biar kita makin akrab dan makin sering ngegosipin film bareng, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya, biar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau ada cerita gokil lainnya. Oke, gue cabut dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!